Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Desvinda Kristiani Baruwu. Saya mahasiswa semester 6 dari Institut Stiami Kampus C. Dengan prodi Administrasi Publik dan konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang etika jabatan dan etika legislatif dari mata kuliah Etika Administrasi Negara oleh dosen pengampu Yoka Maipatria. Etika jabatan. Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara termasuk pegawai negeri sipil. Sebelum memangku jabatannya, diwajibkan untuk mengangkat sumpah atau janji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga presiden dan wakil presiden, anggota dan pimpinan lembaga tertinggi, dan pejabat tinggi negara lainnya juga diwajibkan untuk mengangkat sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatannya itu. Juga para menteri, kepala LPDN, gubernur, bupati, wali kota, beserta para wakil mereka, serta para pejabat eselon dan pejabat fungsional dan jabatan-jabatan lainnya juga diwajibkan untuk mengangkat sumpah atau janji. Penyelenggaraan dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki hak sebagai berikut. 1. Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan hak jawab setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Ketiga, menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Dan yang terakhir, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban penyelenggara negara sebagai tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu pertama, mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasannya pun beragam, namun menurut Nigro dan Nigro di tahun 2012, setidaknya ada 8 motivasi yang melatar belakangi mengapa seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan tidak etis atau menyalahgunakan kewenangan, yaitu tidak jujur. Misalnya, memasukkan stempel SPPD dan mengakali tagihan hotel. Dengan ketidakjujuran menghilangkan kepercayaan dan dalam konteks administrasi publik, maka dapat merugikan negara. Kedua, berperilaku tidak etis. Misalnya, menitipkan keluarga atau kerabat agar diterima di instansinya, termasuk misalnya menggunakan fasilitas publik untuk keperluan pribadi. Ketiga, tidak menghormati hukum. Kendaraan berplat merah atau berplat pemerintah yang memasuki jalur busway sejatinya merupakan salah satu bentuk tindakan tidak menghormati hukum. Keempat, tebang pilih dalam mengamini maksud legislatif. Maksudnya yaitu hukum yang ditafsirkan sesuai dengan kemauannya untuk mendapatkan justifikasi. Misalnya dengan alasan urusan kenegaraan dan dinilai sangat penting. Sehingga agar tidak terlambat dalam sebuah pertemuan itu, maka pejabat negara boleh melanggar aturan lalu lintas. Kelima, perlakuan tidak adil kepada pegawai. Misalnya seorang pemimpin birokrasi yang menghambat pegawai mereka yang kritis dan pintar karena dianggap dapat menyaingi dirinya dan akan merongrong wibawa kepemimpinannya. Keenam, tidak efisien dan tidak efektif.
Misalnya, pengadaan barang dan jasa demi menghabiskan anggaran merupakan bentuk dari inefisiensi. Perbuatannya memang tidak melanggar hukum, tapi pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya saja mengganti kursi yang padahal masih bagus, atau mengecat ruang kerja dengan warna baru. 7. Menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan kerap dilakukan berbagai alasan seperti esprit de corps, paling sering terjadi pada aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, gagal memperlihatkan inisiatif. Inisiatif yang jarang dilakukan bila terkait dengan wilayah yang masih abu-abu dan tidak diaturnya hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan terjadi karena dapat berkonsekuensi hukum. Etika yang berdasar Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan budaya dan akhlak masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, karsa, dan cipta. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kegelapan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Etika legislatif. Etika legislatif memunculkan keraguan dalam benak masyarakat, karena ternyata ketamakan dan ambisi legislator tidak lebih sedikit daripada ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik dan dapat menghambat berlakunya etika dalam kehidupan publik. Etika menuntut suatu perspektif umum, tetapi legislator juga dituntut untuk mengawasi konstituen mereka sendiri. Etika menuntut penilaian otonom, namun legislator juga diharapkan tunduk kepada keputusan elektoral. Etika memerlukan tindakan berdasarkan prinsip publik, tetapi legislator yang selalu bertindak secara publik bisa bertindak secara tidak terlalu umum dan otonom. Hal ini menunjukkan bahwa legislator memiliki sedikit kontrol satu sama lain, tapi di sisi mereka saling membutuhkan. Beberapa etika yang dapat kita temukan dalam kehidupan legislatif adalah sebagai berikut menurut Thomson di tahun 2002. Pertama, etika minimalis. Daya tarik dari etika minimalis yaitu mengharapkan hanya satu bidang kecil perilaku dan menentukan aturan-aturan yang relatif objektif yang dapat diterima oleh legislator, yang tidak menyepakati moral fundamental dan nilai-nilai politik. Etika ini tidak mendiktekan para khusus apapun teori politik substansi, apapun yang karenanya anggota dewan harus bertindak. Kedua, etika fungsionalis. Tempat alamiah untuk mencari instruksi tentang peran legislator adalah dalam tradisi politik, khususnya dalam teori perwalian atau trusti, dan delegasi tentang representasi. Tradisi itu menawarkan sumber terbaik untuk apa yang disebut basis fungsional bagi etika legislatif. Etika tersebut mendefinisikan tugas-tugas legislator dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Ketiga, etika rasional. Para rasionalis melandaskan etika legislatif pada prinsip hakiki tentang teori politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama, atau bonus kamu. Etika rasionalis lebih koheren dibanding larangan-larang dari etika minimalis. Prinsip-prinsip ini lebih tahan terhadap keanekaragaman yang
dimanifestasikan oleh resep-resep fungsionalis, karena keabsahan mereka tidak terlalu tergantung pada apa yang dilakukan oleh legislator lain atau apa yang terjadi dalam sistem legislator. Segi-segi partikular atau partikular dari generalitas. Menurut Bentham atau Thomson, di tahun 2002, kepentingan publik merupakan penjumlahan dari kepentingan-kepentingan khusus atau partikular. Bicara untuk kepentingan publik bukan satu-satunya cara memenuhi tugas politik, melainkan dapat juga melakukan suatu perubahan dalam opini konstituen. Dan pada kesempatan berikut membuat mereka sejalan dengan wakilnya. Kepentingan umum tidak hanya muncul dari kumpulan pilihan subjektif, melainkan juga harus diciptakan dalam proses legislatif. Legislator otonom. Kriteria otonom adalah tidak dapat menuntut sekalipun tuntutan itu suatu hal yang ideal. Seorang legislator yang sama sekali merasa tidak terbebani, seorang yang bertindak tanpa dipengaruhi sama sekali oleh tekanan politik yang loyalitas yang memihak. Akan tetapi, kriteria itu dapat menempatkan beberapa batasan pada jenis-jenis alasan yang akan membenarkan tindakan para wakil rakyat. Kriteria tersebut menuntut bahwa alasan seorang wakil rakyat untuk bertindak adalah relevan, entah dengan keuntungan legislator atau dengan sarana-sarana yang perlu untuk mengadopsi pembuatan undang-undang, di mana sarana itu konsisten dengan proses legislatif, pada umumnya mempertimbangkan pembuatan undang-undang berdasarkan manfaat. Koneksi uang. Uang bukanlah akar dari semua kejahatan legislatif. Ideologi, ambisi, dan inkompetensi pun ikut andil bagi kekacauan penilaian yang seorang legislator. Namun dalam budaya kita, pengaruh uang adalah persoalan yang paling besar. Jenis distorsi lain cenderung paralel dengan distorsi yang disebabkan oleh uang. Masalahnya bukanlah pada perolehan uang pribadi legislator, melainkan efek untuk terhadap tindakan mereka dalam badan legislatif. Keharusan publisitas. Suatu prinsip dapat dipublikasikan, itu tidak cukup untuk menjadikannya prinsip moral. Meskipun demikian, publisitas tetap perlu. Jika satu prinsip harus dijaga tetap rahasia, itu karena prinsip tersebut tidak dapat diterima secara umum dan bebas dari segi manfaatnya. Dalam arti ini, publisitas merupakan satu batu ujian dari tuntutan etika legislatif. Seorang legislator tidak dapat secara sah bertindak berdasarkan prinsip bahwa dia akan mengatakan kebenaran kecuali bila itu bisa membahayakan pemilihan ulangnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.